apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita melanjutkan dari Matius 5 ayat 17 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, maksudnya Tuhan begini. Yesus bilang kebenaran ini sulit sekali dilakukan oleh orang percaya kalau tidak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Karena tuntutan rohani dari ayat ini dengan hubungan orang percaya untuk melakukan hukum Allah meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yang perlu ditaati oleh orang percaya terdiri atas prinsip etis dan moral, kesantunan hidup di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Sama, bukan di dalam itu baik, di luar tidak baik. Nah, yang kedua, orang percaya tidak boleh memegang hukum Taurat sebagai satu sistem atau satu panduan untuk hidup yang kekal. Tidak ada. Tapi justru hukum Taurat itu yang memberikan panduan untuk kita hidup yang kekal. Yang ketiga, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 12, Galatia 4 ayat 6. 4, hanya melalui iman kepada Kristus, maka orang percaya oleh kasih karunia Allah dan oleh Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, Roma 8 ayat 13, Galatia 3 ayat 5 dan 14, senantiasa dimampukan untuk melakukan hukum Allah atau hukum Taurat. Roh Kudus akan menolong kita mematikan kehidupan daging kita. Roma 8 ayat 3 dan 4 dan 14. Yang kelima, setelah dibebaskan dari kuasa dosa dan kini menjadi hamba Allah, Roma 6 ayat 22, orang percaya harus mengikuti prinsip iman dengan hidup di bawah hukum Kristus. 1 Korintus 9 ayat 12. Dan yang keenam, Yesus Kristus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di surga, Matius 7 ayat 21, itulah syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, bahkan akan menangkap dia berulang kali tapi lolos. Hanya karena masalah apa? Mereka tidak percaya Yesus dan menolak akan pernyataan Yesus tentang hukum Taurat. Yohanes 10 ayat 22 dan ayat 39. Firman Tuhanlah di atas segala-galanya yang memampukan kita untuk melakukan hukum Taurat. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita aman. Amin.